Masih bersama saya Luana Yunaneva dalam Kompas Kediri. Saudara, sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri, ada baiknya Anda menyimak jadwal Selat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Saudara, dua pelaku pencurian yang menyasar barang milik perawat di sebuah rumah sakit ditangkap oleh petugas Polsek Kartoharjo, Kota Madiun. Kedua pelaku tersebut selama ini beraksi pada malam hari saat penjagaan di rumah sakit mulai lengah. Supri, 27 tahun, warga Kebumen, Jawa Tengah, dan Suyanto, 42 tahun, warga Sidoarjo, ditangkap oleh unit reskrim Polsek Kartoharjo, Kota Madiun. Keduanya ditangkap saat sedang melakukan aksi pencurian di Rumah Sakit Umum Dr. Sudono. Kedua pelaku tersebut sepekan sebelumnya sudah pernah melakukan aksi pencurian di rumah sakit yang sama. Sebuah handphone milik seorang perawat berhasil mereka ambil dan menjual hasil kejahatan tersebut di Surabaya. Mereka kemudian kembali ke rumah sakit untuk melakukan aksinya. Namun saat hendak beraksi, petugas jaga melihat gerak-gerik yang mencurigakan dan segera melaporkan ke polisi. Dari tangan keduanya, polisi menyita barang bukti berupa sebuah handphone, tas, dan uang senilai 700.000 sisa penjualan handphone hasil kejahatan sebelumnya. Salah satu perawat yang menunggu itu tertidur. Kemudian satu tersangka berada di luar untuk mengawasi, sedangkan yang satu tersangka yang melakukan pencurian berupa sebuah HP. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan barang berupa HP, kemudian mereka berdua kembali ke Surabaya dan hasil pencurian tersebut dijual di Surabaya. Selama beraksi, pelaku datang pada dini hari ketika penjagaan mulai lengah. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Danang Arganata, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, diduga karena sistem roda kemudi rusak, truk bermuatan 30 ton lebih semen menabrak 3 bangunan toko dan rumah milik warga di Ponorogo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun bodi depan truk ringsek setelah menabrak pohon pinggir jalan. Laka tunggal truk trailer bermuatan lebih dari 30 ton semen ini terjadi di ruas jalur utama Ponorogo, Pacitan, tepatnya di wilayah Kecamatan Balong, Ponorogo. Teras toko milik warga, serta bangunan bengkel suku cadang sepeda motor, dan satu bangunan rumah milik warga hancur tertabrak truk trailer yang melaju liar tak terkendali. Kecelakaan terjadi diduga akibat sistem roda kemudi truk yang alami kerusakan, hingga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang terhenti setelah menghantam pohon pinggir jalan serta 3 bangunan milik warga. PLN itu kan setir nggak bisa nggak bisa digoyang. Kayak aneh, kayak rebutan. Itu macet gitu Pak ya? Enggak, ya kayak macet tapi kayak ada yang rebutan, narik kanan narik kiri gitu. Saya tarik kiri, ada yang narik ke kanan. Tapi Bapak pas waktu kejadian tidak mengantuk apa-apa gitu Pak? Bukan ngantuk. Tapi emang apa itu roda kemudi ini sama sekali tidak bisa digerakkan gitu Pak? Enggak bisa. Ini berapa ton ini Pak? 32. Dari mana mau kemana Pak? Dari Tuban mau ke Selauk, Mitra Indah. Oh gitu. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ponorogo untuk diselidiki. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sofan Fahrudi, Kompas TV Ponorogo, Jawa Timur. Dari informasi lainnya, Saudara,
Setelah melakukan pertemuan dengan berbagai pihak, pemerintah Kota Kediri mengusulkan kenaikan upah minimum kota atau UMK menjadi Rp1.700.000. Dalam proses penghitungan UMK tahun ini, pihak Pemkop mengacu pada kondisi inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kota Kediri mengusulkan kenaikan upah minimum kota menjadi Rp1.758.000 ke pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jumlah ini naik sebanyak Rp140.000 dari UMK tahun ini yang mencapai Rp1.617.000. Proses penghitungan besaran UMK ini berbeda dengan tahun lalu. Untuk tahun ini, pihak Pemkot menggunakan rumus yang telah ditetapkan, yaitu upah minimum kota tahun ini dikali tingkat inflasi nasional dan dikalikan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan untuk tahun lalu, Pemkot mengadakan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi harga pasar dan kebutuhan hidup layak. Usulan yang diajukan oleh Pemkot ini sudah sesuai dengan besaran upah minimum provinsi yang telah ditetapkan awal bulan November ini. Besaran UMP untuk wilayah Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 8,71% menjadi Rp1.508.000. Usulan UMK ini masih menunggu persetujuan dari Pemprov sebelum ditetapkan. Nah, angka itu kemudian diusulkan oleh Gubernur. Batas waktu pengusulan adalah hari ini. Nah, sekarang kita sedang dalam proses, tadi kita utusan kurir ke provinsi untuk menyerahkan usulan itu. Jadi dengan tanda petik baru usulan loh ya, belum ditetapkan. Pada tahun ini, upah minimum Kota Kediri sebesar Rp1.617.000. Usulan kenaikan UMK tahun 2018 mendatang ini diharapkan bisa berpengaruh pada tingginya minat beli masyarakat. Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, hobi memasak ternyata bagi sebagian orang ternyata justru menjadi peluang usaha. Di Kediri, Jawa Timur ada seorang ibu rumah tangga yang mampu mengkreasikan puding menjadi 3 dimensi dengan bentuk yang lucu dan unik. Berikut liputannya untuk Anda. Aneka jajanan pasar, nasi beserta lauk pauk, sate, serta berbagai karakter kartun ini sekilas nampak seperti bentuk aslinya. Namun siapa sangka makanan ini adalah puding, hasil kreativitas Yeti Kristina, warga Jalan Untung Suropati, Kediri, Jawa Timur. Memiliki latar belakang hobi memasak, Yeti mengawali kreasinya dari coba-coba. Sang buah hati yang sangat gemar makan puding membuat wanita berusia 36 tahun ini mencoba memproduksi puding sendiri dengan bentuk buah-buahan. Tak disangka, puding yang awalnya khusus untuk bekal sekolah anaknya tersebut justru menarik perhatian dari para wali murid lainnya. Dengan memadukan seni lukis dan cetakan khusus, lambat laun hasil karya Yeti justru membawa rezeki tersendiri. Awalnya dari anak saya, dia senang main Play-Doh kayak yang ada di belakang ini. Jadi semua yang ada di Play-Doh saya aplikasikan di puding. Kalau dulu zamannya dia main Play-Doh, jatuh di lantai, lengket-lengket, mamahnya stres kalau bersihin. Akhirnya saya bawa ke makanan, dia pada saat awal pertama buat pisang, yang bentuk pisang, dia suka, dia makan, sekali makan 5, akhirnya dia jenuh. Dia tidak suka perulangan, dia sukanya sekali kalau sudah pindah model. Akhirnya saya bawa, dia punya mainan yang bentuk telur ceplok. Jadi Play-Doh itu dibentuk telur ceplok, dibentuk ayam. Saya aplikasikan di puding seperti itu.
Kalau lukis binatang dan lukis karakter masih bisa diakali. Tapi kalau sudah lukis wajah, guratan di mata, guratan di mulut, begitu beda. Hasilnya beda. Puding art dari Kediri dan berbagai daerah di sekitarnya. Berbagai ukuran, jenis, dan harga puding bisa dipesan sesuai selera para konsumen. Berawal dari hobi itulah, kini usaha milik Yeti menghasilkan omset jutaan rupiah per bulannya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Kediri episode hari ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan beragam informasi menarik di wilayah Jawa Timur dalam program Kompas Jatim. Saya Luana Yundaneva mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.